Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpah kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu makan, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga. Sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya, oleh orang-orangnya, untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah
akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sudah sangat sering kita mendengarkan perkataan atau sabda dari Tuhan Yesus, berjaga-jagalah. Tetapi sejauh ini jika kita melihat di dalam diri kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing, bagaimana kita menanggapi sabda Tuhan itu sendiri? Berjaga-jaga. Kita diminta untuk berjaga-jaga. Artinya bahwa ada hal yang ingin Tuhan pertahankan di dalam hidup kita. Ada yang ingin Tuhan tetap miliki di dalam hidup kita. Salah satu bukti bahwa Tuhan mencintai kita, bahwa Dia ingin selalu tinggal bersama-sama dengan kita. Rahmat-Nya yang tinggal bersama-sama dengan kita. Karena kebodohan kita, karena dosa-dosa kita, kita gampang menghilangkan rahmat Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan berjaga-jagalah, artinya rawatlah rahmat yang aku berikan padaku. Kita semuanya sebagai orang-orang Katolik, orang yang mengikuti Tuhan Yesus, kita semua diberi rahmat, kita semua diberi kekuatan. Maka dari itu, rawatlah rahmat yang telah diberikan Tuhan, talenta yang telah diberikan Tuhan, cinta yang telah diberikan Tuhan, panggilan, pekerjaan, karya, semuanya yang telah diberikan Tuhan. Bunda Teresa dari Kalkuta, benar, dia pernah mengatakan bahwa apa yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam hidup kita bukanlah kesuksesan, bukanlah hal-hal yang megah, apa yang membuat orang lain dapat merasa kagum akan diri kita. Tetapi Bunda Teresa mengatakan apa yang diminta Tuhan Yesus di dalam setiap perkataannya di dalam Injil adalah kesetiaan dan kesetiaan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita memohon rahmat Tuhan supaya kita dapat meminta kekuatan dari Tuhan untuk menjaga rahmat yang telah diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Mari kita hening sejenak.